Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ripa Lasmana Putra dengan NIM 33372300037 dan saya sebagai programmer dalam proyek kali ini. Nah, proyek kami beri nama Kimi Scholar Quest, yang mana game ini merupakan game edukasi yang berguna untuk mengenalkan Indonesia dari suku-suku dan juga budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi tiap level dari game ini merupakan sebuah pulau-pulau ataupun budaya-budaya di tiap suku di Indonesia, kayak Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan sebagainya, guna untuk mengenali dan juga menyebarkan bahwa Indonesia ini memiliki banyak suku dan budaya yang berlimpah seperti itu. Jadi disclaimer bahwasanya video kali ini akan saya jelaskan bagian saya, tupoksi saya. Jadi ada dua bagian, yaitu di player move dan juga di quiz. Jadi setelah nanti ada seperti player itu melewati rintangan, bahwa nanti setelah itu ada kuis. Nah, kuis ini nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi dibuat dari teman saya. Jadi saya akan menjelaskan bagian dari saya saja. Jadi di sini, oke, mungkin saya akan running ya. Oke, sebentar. Oke. Cukup lama ya, karena mungkin proyeknya cukup berat di sini. Nah, bisa kita lihat di sini tampilan awal ya dari gamenya. Jadi nanti ada tombol button play, dan juga saya menyediakan musik-musik yang bernuansa Indonesia. Jadi ini musik-musiknya supaya mengenalkan juga, jadi seru juga gitu kita maininnya. Jadi saat kita menekan tombol button play, nah nanti akan ada player atau pengguna diminta untuk select level 1 sampai 5. Jadi di sini kita coba untuk mencoba level 1. Nah, nanti level 1 dimulai akan mulai ke Pulau Jawa, level 1 Pulau Jawa. Jadi si player, si Kimi itu bisa ke kiri dan ke kanan. Nah, itu adalah tampilan jika si player jatuh ke air ya. Jadi kalau jatuh ke air berarti game over, dan ada pilihan ke home ataupun restart. Kalau restart dia ngulang dari awal. Nah, kalau kena obstacle juga sama, jadi dia game over juga. Dan kalau ke home itu dia balik lagi. Oke, kita pilih satu lagi. Nah, mungkin kita selesaikan saja dulu. Oke. Nah, nanti setelah level ini ada portal yang menuju ke kuisnya. Sebelum itu saya akan jelaskan, di sini ada button pause ya. Itu bisa digunakan untuk meresume, merestart, ataupun kembali ke home. Nah, seperti itu. Jadi ini button pause-nya sangat berguna ya untuk navigasi si pengguna atau player untuk dalam gamenya seperti itu. Oke, mungkin saya akan selesaikan dulu gamenya. Nah, untuk sprite atau desainnya juga saya menyesuaikan dengan
latar ataupun tema dari gamenya. Jadi level 1 kan Jawa. Jadi saya tuh menyesuaikan tema-tema yang ada di Pulau Jawa. Jadi seperti sini ada wayang dan juga Borobudur dan segala macam. Itu saya akan sesuaikan, dan juga musiknya juga musik gamelan Jawa ya, sangat supaya biar mengenal gitu. Kalau Indonesia itu punya musik-musik, alat musik dari tiap-tiap sukunya. Nah, kalau misalkan kita ke portal, nah ini nanti akan masuk ke bagian kuis. Nah, bagian kuis nanti akan dibuat oleh teman saya, rekan saya. Dan di sini setelah kuis itu nanti ada seperti pilihan ganda, dan jika salah itu akan ngulang lagi kuisnya, dan jika benar nanti akan muncul button next level. Nah, button next level ini gunanya untuk apa? Jadi next level ini gunanya adalah untuk ke level selanjutnya. Seperti ini, level selanjutnya. Nah, level selanjutnya level 2, Pulau Sumatera. Wah, temanya udah jadi berubah banget ya. Ini tema Sumatera yang saya sesuaikan juga nih temanya. Jadi dari sprite, jadi dari musiknya juga. Nah, seperti itu. Jadi untuk fiturnya sebenarnya sama aja. Di game over, terus kalau jatuh itu ngulang lagi, dan button pause-nya juga berfungsi. Apa itu? Nah, tadi kan kita ini kan udah level 2 ya. Seharusnya kan untuk select levelnya udah kebuka kan. Coba kita cek. Nah, di sini level 2 itu udah terbuka. Tadinya kan belum. Sekarang udah terbuka karena kita sudah membuka level 2-nya. Seperti itu. Nah, tuh. Sebenarnya sama aja, nanti ke level 2, nanti lanjut ke kuis, lanjut ke level 3, lanjut ke kuis lagi, lanjut ke level 4, dan lanjut ke kuis lagi. Seperti itu. Jadi untuk ininya saya sudah menyiapkan beberapa level 1, 2, 3 nih, level 3. Level 3 ada Pulau Kalimantan. Level 4 ada Sulawesi, level 5. Dan level 5 ada Papua, dan semuanya saya sesuaikan dengan tema pulau-pulaunya dan juga musik-musiknya seperti itu. Oke, sebentar. Dan game ini juga sangat interaktif ya, dan juga bisa mengenalkan suku dan budaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pada pembahasan codingan, yaitu logika yang menjalankan game Kimis Counter Quest ini berjalan seperti itu. Mungkin saya akan menjelaskan bagaimana player ataupun si Kimis ini dia bisa bermanuver ke kiri, ke kanan, dan juga jump atau melompat. Nah, bisa kita lihat di sini pada hierarki, yaitu player, saya memasukkan codingan player move, yang mana di sini bisa kita lihat ada beberapa bagian yang tercantum. Yang pertama adalah untuk speed. Nah, ini adalah variabel untuk kita inisialisasi kecepatan, yaitu 10, dan juga kekuatan dari lompatan itu sendiri, jadi 12. Selanjutnya adalah kita assign variabel lain, yaitu gerakan dan juga is jumping, yang mana ini akan menjadi parameter yang nantinya ada di animasi. Oke, selanjutnya adalah di sini kita akan
men-assign juga, yaitu ground check. Ini nantinya akan menjadi tanda apakah si player itu nantinya akan menyentuh tanah atau ground atau enggak. Nah, ini ada untuk cek radius. Sebenarnya ini untuk melihat saja posisi dari si ground check itu sendiri. Lalu ada kita nantinya akan melayer si player itu. Jadi kita membuat si layer what is groundnya itu jadi ground. Jadi kita akan buat layer khusus untuk mendeteksi apakah si player itu ada di tanah atau enggak. Selanjutnya adalah ini kita akan menyimpan yaitu komponen-komponen seperti rigid body dan juga animasi ya, animator, yang nantinya ini bisa kita gunakan membuat logika dari animasinya itu sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah untuk memanage yaitu audio ataupun musik yang ada di dalam gamenya, baik itu dari player, jump, background, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada private void awake, yang mana ini merupakan fungsi untuk mendeteksi audionya, apakah si audio ini dia menemukan tag yaitu audio. Ya, jadi nanti kita akan men-tag si player itu dengan, bukan si player tapi si audio manager itu dengan tag audio yang nantinya kita nantinya bisa panggil gitu karena tagnya udah kita tentuin. Oke, selanjutnya ada void start, yang mana di sini menjelaskan bagaimana si rigid body itu bekerja, yaitu nantinya si player ini bisa menggunakan hukum-hukum fisika seperti gravitasi dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada animator, yang mana bisa mendapatkan komponen-komponen animator dari Unity-nya. Oke, selanjutnya ada void update, yang mana di sini ada fungsi untuk mendeteksi ke tanah menggunakan ground check, cek radius dan juga layer mask yaitu what is ground. Selanjutnya ada input gerakan, yang mana gerakan ini yaitu gerakan horizontal kanan dan kiri, yang mana jika si player itu kurang dari 0 maka dia akan melakukan manuver ke kiri, dan juga lebih dari 0 itu adalah default dari hadap player yaitu ke kanan. Oke, ini ada kondisi-kondisinya, jadi ke kanan dan ke kiri. Lalu ini untuk animasi dan audio jalan, yang mana jika gerakan itu bukan sama dengan 0 dan bukan sama dengan jumping atau loncat, maka animator itu animasinya akan melakukan animasi pada saat si player ini running atau berjalan, itu akan bernilai true. Jadi jika dia tidak intinya jika dia tidak gerakannya bukan sama dengan 0 atau enggak si dia itu enggak diam dan juga dia itu enggak lompat, maka dia berarti jalan. Jadi animasinya bernilai true. Lalu untuk audio manajernya akan berjalan ya. Jadi audio manajernya saya gunakan audio manager yang bernama walk seperti itu. Jadi khusus untuk saat player ini berjalan. Oke, selanjutnya adalah kalau enggak itu else, animatornya akan men-set boolean itu is running seperti itu. Oke, selanjutnya adalah gerakan horizontal, yang mana di sini yaitu kita melakukan kecepatan ya, menginisialisasikan kecepatan dari si playernya itu sendiri. Itu kita menggunakan rigid body dot velocity, yang mana velocity-nya ini terdapat beberapa parameter seperti gerakan, speed, lalu juga velocity di sumbu Y-nya. Selanjutnya adalah ini adalah kondisi
pada saat loncat, yang mana jika kita menekan tombol spasi untuk loncat dan input the get button down dan bukan sama dengan is jumping, maka si velocity-nya itu sama dengan pada saat kecepatan di X itu dan juga jump itu animatornya akan men-set trigger jump. Jadi saya menggunakan trigger lompat sendiri untuk mendeteksi apakah si player ini melompat atau enggak. Lalu selanjutnya audio manajernya akan men-set si player ini audionya jump gitu. Jadi khusus untuk audio untuk melompat. Oke, kalau ini adalah fungsi untuk menandai saja sebenarnya pada saat si player itu, si ground checknya itu ada di bawah kaki player. Seperti ini yang merah-merah ini. Nah, gitu. Kalau untuk di player sendiri, saya menentukan beberapa komponen seperti rigid body, ini udah pasti ya, rigid body, dan juga saya menggunakan face rotationnya Z-nya dicentang ya, supaya tidak berotasi di sumbu Z-nya. Terus ada ini script dari player move-nya. Nah, ini untuk ground check-nya. Saya membuat satu game object baru, yaitu ground check, yang mana nantinya bisa digunakan sebagai pengecekan apakah player ini ada di tanah atau enggak. Nah, ini what is ground itu apa sih, layernya itu adalah ground. Selanjutnya saya menggunakan collider di player itu adalah capsule collider 2D. Jadi menurut saya kalau kapsul itu lebih rapat ke komponen playernya gitu. Dan untuk tagnya player ini saya set sebagai player juga. Oke, mungkin kita akan lanjut ya ke bagian selanjutnya. Codingan selanjutnya yaitu untuk bagian saya saja. Jadi mungkin kita akan lanjut ke bagian atas dulu, yaitu audio manager. Yang mana di sini adalah codingan untuk kita nantinya menyimpan audio-audio dari baik itu dari background, lompat, dan juga beberapa audio yang lainnya. Jadi di sini untuk audio manager itu saya menggunakan music sort dan juga SFX sort, yang mana ini berguna sekali ya untuk baik itu musik untuk background dan juga SFX untuk efek-efek seperti jump dan game over dan lain sebagainya. Oke, untuk di audio manager ini beberapa hal yang saya masukkan seperti background dan juga jump dan juga death pada saat dia game over itu ada di audio khusus ya. Jadi saya menggunakan audio eksternal dari Unity, itu khusus untuk melakukan manuver si playernya itu. Jadi dalam codingannya ini saya menaruh untuk yang pertama, di sini saya melakukan inisialisasi variabel yaitu music sort dan juga SFX sort, yaitu sesuai dengan si hierarkinya ini game objeknya. Lalu selanjutnya audio clip, yang mana di sini ada beberapa audio clip ya yang bisa kita masukkan. Nanti ada background, dead, checkpoint, shoot, jump, walk. Tapi saya menggunakan hanya ada beberapa kayak background, dead, dan juga jump saja. Oke, selanjutnya kita akan mulai, yang mana jika background itu bukan sama dengan 0, bahwa si player ini ada atau mulai programnya, maka si music sortnya ini akan berjalan gitu. Oke, untuk play effect-nya juga sama gitu. Jadi play effect mempunyai parameter audio clip. Jika clipnya itu bukan sama dengan 0 dan effect-nya bukan sama dengan 0, maka effect sort.play one shot clip.
seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan ke bagian button sound ya. Nah, ini untuk pada saat saya memencet button seperti button pause, button play dan semacamnya, itu nanti kan ada suaranya ya. Ini sama aja sebenarnya. Jadi di sini ada beberapa variabel, yaitu audio clip, click sound, dan juga audio manager. Ini audio manager juga saya masukkan, yang mana sebenarnya audio manager itu sebagai fungsi utama ya untuk men-trigger si audionya itu. Jadi audio manager itu saya tag audio di sini. Oke, kalau di sini mana sih button sound yang digunakan gitu. Jadi button sound itu digunakan di fungsi canvas dan juga misalkan di pause menu nih, kayak di buttonnya. Nah, itu beberapa button tuh saya menggunakan button sound gitu. Oke, untuk fight startnya di sini beberapa kondisi jika audio manager yaitu sama dengan 0 dan juga game object itu mendeteksi adanya tag audio ya, otomatis kan audio manager udah ada tag audionya, maka dia akan get komponen si audio manager itu. Oke, selanjutnya adalah si button ini, bahwa beberapa button itu akan mendapatkan komponen jika button itu bukan sama dengan 0 ataupun si button itu ditekan, maka nantinya si button itu akan berjalan gitu soundnya, akan memanggil si parameter play click sound, yang mana di sini akan melakukan pengeplayan atau memulai dari soundnya itu sendiri gitu. Jadi beberapa button saya gunakan button sound gitu. Oke, selanjutnya adalah apa yang akan saya jelaskan sesuai dengan runtutan ini. Kalaupun memang nantinya ada tidak ngurut, itu saya mohon maaf sekali. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana kamera itu bergerak. Mungkin kan di dalam video sebelumnya kita ingat bahwa si player itu bergeraknya, si kamera itu mengikuti player dan tetap dalam si tinggi dan juga width dari si kamera itu sendiri. Jadi di sini pertama adalah saya assign beberapa variabel seperti target, lalu factory offset, terus lalu ada smooth time. Ini untuk si player, si kamera itu mengikutinya secara halus gitu ke player. Jadi kita assign 0,25, dan juga ground detection kita assign juga nih sebenarnya untuk ground check distance. Lalu ada layer juga, ada ground layer, supaya kita bisa mendeteksi bahwa benar-benar si kamera ini tidak keluar dari frame kameranya gitu. Lalu selanjutnya ada trigger nih, trigger follow X. Terus selanjutnya ada ini fungsi untuk menyimpan Y pada saat lompat. Ini untuk startnya. Ini akan menghitung batas kamera itu berdasarkan semua background. Jadi si kamera ini akan menghitung lebar dari backgroundnya itu sendiri. Jadi bentar. Oke, selanjutnya adalah untuk LED update. Oke, di sini ada beberapa kondisi ya. Jadi misalkan si kondisi bahwa dia itu tidak memfollow player, bukan sama dengan follow player, maka target.position di X nya itu akan bernilai true, follow playernya akan bernilai true.
seperti itu. Jadi nanti akan mengikuti si playernya. Oke, selanjutnya ini fungsi juga untuk mengecek player itu apakah menyentuh tanah atau enggak. Lalu selanjutnya jika dia menyentuh tanah is grounded, maka target positionnya dia ada kayak target position X, offset X, target position Y, offset Y, dan juga offset Z. Dan fixnya akan sama dengan target position.y. Jadi dia akan mengikuti posisi di X dan juga di Y si playernya. Ya, jadi pada saat si player itu berada di tengah atau di posisi apa sih 0,0, maka nantinya kamera itu udah langsung bisa mengikuti. Ya, jadi pada saat si playernya di pinggir itu dia tidak keluar dari backgroundnya. Selanjutnya untuk kamera ini kode untuk memperhalus kamera movementnya, dia memakai posisi playernya dia deteksi, terus target positionnya, kecepatannya itu berguna untuk dia itu mengikuti kecepatan si playernya dan juga smooth time-nya. Jadi smooth time kan udah kita inisialisasi di atas. Selanjutnya adalah nih dia fungsi untuk agar tidak keluar dari background. Jadi kita menggunakan fungsi mat yang mana kita menghitung posisi di X dan juga minimal dan juga maksimalnya. Dan transform positionnya ada smooth position. Selanjutnya ada calculation camera bounce. Yang ini menghitung ya. Ini fungsi untuk langsung menghitungnya. Mana game object di sini game object khusus untuk BGS. Jadi BGS itu background itu akan mencari tag dengan nama BG tag. Jadi sebenarnya di sini tuh beberapa background itu ada tag-tagnya. Saya simpan di sini. Nah, itu ada tag yang namanya background gitu. Jadi dia akan bisa mendeteksi gitu bahwa background itu si kamera itu tidak keluar dari backgroundnya nanti. Yuk. Oke, selanjutnya kalau misalkan BGS-nya panjangnya 0, maka memang tidak ada background dengan tag-nya seperti itu. Selanjutnya ini kita inisialisasi variabel dari left mouse dan juga right mouse-nya. Selanjutnya ada for each game object BG in BGS, dimana kita gunakan sprite renderer. Si BG ini akan mendapatkan komponen sprite renderer. Intinya adalah kita menggunakan left mouse dan juga right mouse untuk menghitung posisi dari si player ini. Selanjutnya ada float cam half width, yaitu kamera .main.orthography size. Ini sebenarnya untuk memberikan minimal juga maksimal dari si tinggi kameranya gitu. Oke. Nah, untuk si main kameranya nah ini saya gunakan scriptnya dan juga BG tag-nya itu saya assign di sini background. Oke, selanjutnya adalah mungkin akan saya jelaskan codingan finish point ya. Finish point khusus untuk player move di sini saya taruh yaitu di bagian ini yang merah ini. Jadi setelah si player itu menyelesaikan levelnya, nanti akan lanjut ke bagian kuisnya. Dimana di sini saya send pintu ya. Nah, finish point. Oke, intinya adalah si player ini nanti akan
akan lanjut ke level selanjutnya, dimana level selanjutnya ini adalah quiz. Saya gunakan ini untuk meredirect ke kuisnya sendiri. Jadi kita gunakan apakah ada tag player, lalu untuk nantinya langsung ke next level dan kita assign namanya, level name-nya seperti itu. Dan juga si pintu ini kita trigger dengan box collider 2D. Oke, selanjutnya adalah finish point quiz. Nah, ini khusus untuk yang ada di quiz. Nah, ini sebenarnya bagian dari teman saya sih, tapi akan saya jelaskan. Jadi masih berhubungan. Jadi setelah kita oke, sebentar. Iya. Jadi setelah kita menyelesaikan kuis, nanti kan ada kayak button next level gitu ya. Nah, saya akan tampilkan di sini di bagian kuis, misalkan di Jawa. Nah, itu kan nanti akan ada men-assign dia button dari next levelnya. Nah, di sini next level. Nah, ini akan meredirect nantinya ke level selanjutnya dan juga akan membuka atau men-unlock level setelahnya. Jadi selain dia untuk berfungsi untuk ke next level atau ke level, kalau misalkan di sini level 1, maka kan level selanjutnya level 2, dan itu nantinya di select level itu akan terbuka gitu. Jadi nanti akan terbuka di mana di sini level panelnya akan terbuka. Nah, ini level 2-nya nanti akan terbuka karena kita udah menyelesaikan level 1-nya. Seperti itu. Intinya sih seperti itu untuk codingannya. Jadi dia men-trigger collider 2D-nya yang men-tag si player. Nah, itu nanti akan membuka unlock new level nih, memanggil fungsi unlock new level, yang mana fungsi unlock new level ini dia berhubungan dengan scene manager juga. Scene manager itu kan ada oke, bentar. Scene manager itu ada di bagian sini. Scene manager. Nah, ini ada fungsi yang namanya scene controller gitu. Jadi akan apa sih namanya, ke go to next level gitu. Selanjutnya ada game over manager. Nah, ini game over manager sebenarnya untuk si player itu mendeteksi apakah dia itu terkena obstacle atau enggak. Game over manager ini saya assign di bagian obstacle sepertinya. Bentar. Oke, mungkin kita akan next dulu ya ke codingan selanjutnya yang ada di sini. Mungkin saya akan jelaskan ke ini ke panel game over ya. Oke, kita sebenarnya di sini ada. Jadi nih, ini game over manager. Ini codingannya ada di dalam sini. Jadi kita nantinya akan membuat panel khusus dari game over itu sendiri. Nanti akan muncul jika si player itu terkena baik itu obstacle ataupun jatuh ke air. Jadi nanti si ini panel dari game over ini akan muncul.
Nah, saya menggunakan beberapa hierarki sebenarnya di dalam Canvas itu. Pertama ada game over panelnya sendiri itu, tadi ada beberapa desain ya, kayak misalkan di sini ada dark panel, selanjutnya ada ada palet game overnya, juga ada pilihan restart juga dengan home yang ada di sini, home dengan juga restartnya. Oke, di dalam game over panel ini sebenarnya berhubungan juga dengan game over manager. Jadi game over manager nantinya akan memanggil di sini game objeknya, scene-nya itu dengan game over panel, yang penting nanti bisa diatur gitu codingannya di game over manager. Oke, mungkin kita akan masuk ke codingannya di game over manager ini. Sebenarnya intinya adalah dia itu akan menampilkan game over panel dengan pilihan si player itu bisa restart ataupun dengan home atau balik ke tampilan awal. Namun di sini juga ada saya berikan audio gitu. Jadi kalau untuk game over ada audionya sendiri. Nah, ini kan saya inisialisasi game objeknya game over panel. Selanjutnya ada audio. Nah, ini referensi ke audio manager. Selanjutnya ini ada, nah ini pastikan panel itu tidak aktif. Jadi pada saat mulai itu si player game over panel itu tidak aktif. Jadi ya memang tidak aktif karena kan si player belum game over, belum mati gitu. Intinya seperti itu. Oke, selanjutnya ini sebenarnya untuk cari ya audio manager. Nah, pada saat audio manager juga tadi kita assign ya, di audio manager itu ada musik dead. Jadi pada saat game over, nah ini ada musik game overnya. Oke, selanjutnya adalah di sini ada fungsi game over. Jadi fungsi game over ini, nah ini untuk menampilkan panelnya, lalu untuk memutar suara game overnya. Sebenarnya ini untuk restart ya. Ini sebenarnya kita men-trigger aja sih untuk fungsi restart juga go to home-nya, supaya dia itu ada delay sebentar. Jadi time scale-nya 1 F ya. Jadi supaya si pada saat restart dan juga home itu nanti dia masih bisa terkena audionya gitu. Soalnya kemarin tuh ada kondisi bahwa saya mau mencet restart tuh langsung ke tampilan ininya awalnya, jadi audionya nggak terpanggil gitu. Selanjutnya mungkin saya akan jelaskan ke bagian, nah ini bagian teman saya, quiz manager, level menu. Oke, ini adalah bagian ke level menu. Bentar. Oh, ini kayaknya sebenarnya oke, kita akan lanjut aja ya ke selanjutnya. Kayaknya sebenarnya ini saya lupa ini digunain atau enggak, tapi kita lanjut ke codingan selanjutnya, itu main menu, yang mana di sini sebenarnya pada saat level 5 itu kan udah berakhir ya, levelnya udah kebuka semua, udah dijalanin semua. Nah itu sederhana aja, si button next level atau finish itu akan redirect ke bagian main menunya gitu. Main menu tuh ke tampilan awalnya. Selanjutnya ada main menu button. Nah ya, ini untuk ke main menunya ya, scene manager load main menu.
Oh iya, ini main menu button. Selanjutnya ke moving obstacle. Nah, ini sebenarnya untuk si obstacle ini bisa bergerak baik itu ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah, dan juga beberapa macam obstacle lainnya. Oke, jadi di sini di moving obstacle, yang mana kita tahu moving obstacle itu dia bisa bergerak ya. Jadi ada beberapa game object ya. Saya masukkan ke move obstacle, dan di sini di obstacle 1 di sini nih itu kan bisa ke kiri, ke kanan dan ke atas ya. Itu saya gunakan si codingan moving obstacle-nya. Jadi dalam codingannya ini dia mentarget ya. Jadi nanti ada beberapa poin dia itu akan mentarget seperti itu. Dia menginisialisasi dulu kecepatannya, lalu selanjutnya target poinnya. Jadi ini ada poin 1 dan poin 2, nanti dia target gitu. Di poin 1 dulu, nanti gerak ke poin 2. Nah, ini sebenarnya inisialisasi buat point index, point core, direction. Sebenarnya ada point private void awake, mana di sini waypoint ataupun si poin-poinnya itu dia akan bertambah ya. Jadi integer i sama dengan 0, i kurang dari waste, transfer cheat count di i plus plus. Jadi nanti si waste-nya itu akan bertambah di poin 1 ke poin 2. Artinya dia menggunakan indeks ya, indeks dari 0 ke indeks selanjutnya, indeks 1, indeks 2. Kalau kita punya poinnya ada 5, ini kan ada sampai indeks 4 seperti itu. Oke, ini untuk cari game over manager. Nah, ini untuk meraih direct ke codingan yang tadi, game over manager. Jadi game over manager itu dia bisa digunakan di moving obstacle ini buat supaya si player terkena moving obstacle maka dia akan game over. Ini untuk startnya kita gunakan point countnya. Jadi dia menghitung indeks poinnya dari seberapa banyak ways yang kita tentukan. Untuk target postnya ini untuk indeks, dan juga kita gunakan position. Lalu selanjutnya untuk void update. Nah, di sini sebenarnya untuk men-set next point ya, next point atau point selanjutnya untuk transform targetnya selanjutnya. Nah, ini untuk fungsi next pointnya, ini dipanggil jadi next pointnya. Jadi si point countnya ini akan dikurangi 1, juga directionnya akan diubah gitu. Jadi moving obstacle-nya dari kanan, jadi nanti akan diubah ke minus kan berarti ke kiri. Jadi intinya adalah ke poin 1 dulu, terus ke poin 2. Oke, ini untuk wait next point. Sebenarnya ini untuk kecepatan dari penunggu atau wait duration ya. Kalau di sini ada wait duration ya, itu bernilai 1. Dalamnya ini ada dia bisa mendeteksi tabrakan dengan player. Ini untuk men-trigger si game over manajernya itu. Artinya, nah ini untuk next level button. Next level button ini. Oke, selanjutnya adalah untuk codingan next level button, yang mana bisa kita lihat di sini, yaitu gunanya adalah untuk next level ya. Jadi yang tadi kita jelaskan itu salah file. Jadi untuk next level ini, nah dia itu nanti akan muncul setelah si jawaban itu akan benar, seperti itu. Dia akan di sini kan ada next level button ya. Nah, itu akan ada script next level button. Jadi setelah dia menekan si next level button, maka dia akan men-unlock
level selanjutnya dan juga akan ke new level, next level. Nah, dia berhubungan dengan scene controller juga. Oke, selanjutnya ada di pause menu. Pause menu ini gunanya adalah di sini. Bentar, di sini. Jadi pause menu itu gunanya adalah untuk kita melakukan pause pada saat si player ini masih bergerak. Jadi nanti ada pilihan pause menu ini, ada pilihan beberapa button. Jadi ada home, resume, dan juga restart gitu. Jadi pause menu ini ada pause, ada resume, ada restart, dan juga kita gunakan time scale-nya itu untuk supaya audionya bisa terdengar gitu. Sebenarnya untuk itu doang sih sebenarnya. Selanjutnya ada ini akan memanggil si fungsinya. Jadi kalau home, dia akan memanggil fungsi home-nya nih, home dari ininya. Jadi beberapa fungsi itu nanti akan dipanggil di sini. Selanjutnya ini untuk restart. Sebenarnya ini untuk delay ini ya, delay buat audionya. Jadi kita, nah ini untuk home, itu ke main menu kan. Selanjutnya ada di kita akan menjelaskan codingan di ini scene controller. Jadi scene controller ini gunanya adalah untuk membuat si player itu bisa ke next level, intinya seperti itu. Di sini untuk kita men-assign dari game object. Selanjutnya ada fungsi next levelnya. Nah ini ada scene manager, kita panggil juga. Selanjutnya ada di codingan ini, water hazard. Jadi pada saat si player ini jatuh ke air itu dia men-take trigger ya. Sebenarnya di sini ada triggernya sendiri di gamenya. Jadi nggak kelihatan sebenarnya, tapi ada di sini. Nah itu water hazard itu gunanya buat mendeteksi on triggernya collider 2D si playernya, yaitu nanti akan memanggil. Nah ini dia manggil lagi game over manajernya. Jadi intinya adalah nanti kalau misalkan jatuh ada muncul game over manager. Jadi game over panelnya nanti akan muncul seperti ini. Oke. Mungkin itu ya codingan yang telah saya jelaskan ya, beberapa codingan untuk logikanya sendiri. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai animasinya. Dimana di sini ada beberapa animasi di player. Nah, ada player idle, player jump, dan juga player walk. Player idle sendiri saya menggunakan animasi seperti ini. Jadi saya tuh menggunakan cara yaitu kayak stop motion. Jadi beberapa gambar dari si player ini akan saya gunakan, saya akan masukkan ke animasinya. Ini bergeraknya ya seperti itu. Jadi bukan per bagian tapi per gambar. Itu akan saya langsung masukkan ke sini. Ini untuk player idle dan player walknya seperti ini. Nah ini akan berjalan ya. Jadi banyak sekali ya gambar-gambar untuk melakukan animasi si player ini pada saat berjalan. Lalu kalau untuk player jump seperti ini. Nah itu. Oke. Dan untuk animatornya sendiri sebenarnya saya gunain parameter 2 aja ya. Jadi untuk player idle ke walk itu saya setting bahwasanya is runningnya seberangan true. Ya benar bahwa
saat si player diam dan mulai bergerak itu is runningnya akan bernilai true. Selanjutnya kalau walk ke idle maka is runningnya false, dia akan berhenti. Kalau walk ke jam maka jamnya akan men-trigger, jadi saya menggunakan trigger saja. Nah ini kebalikannya, player jam ke walk. Selanjutnya jam ke idle, jamnya men-trigger, dan juga ini trigger jamnya kosong karena dia udah mulai berjalan. Oke, seperti itu. Dan untuk paletnya sendiri ya, si groundnya ini saya menggunakan dua palet untuk ground dan juga satu palet untuk water. Jadi ada 3 style paletnya saya gunain untuk tanah dan juga waternya sendiri. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan ya. Sepertinya sudah saya jelaskan semua. Untuk logika dari playernya ini sendiri, mulai dari manuver player, terus game over, lalu pause button, dan juga next level, itu ke level selanjutnya, dan yang lainnya. Mungkin begitu yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.